Ya, welcome to Mocha Lovers Metaverse Opening Day. Saya Imam Kiko. Kami dari Reality Chain hari ini dengan resmi Mocha Lovers Metaverse dibuka. Nah, hari ini kita persilakan terlebih dahulu dari para founders Reality Chain, para Myriad Sosial dan DAO Records untuk memberi kata sambutan. Oke, sedikit delay dari moderator satunya. Oke, kita langsung lanjut aja dari founder dan CEO Reality Chain untuk memberi sedikit kata sambutan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Imam atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas rekan-rekan media yang sudah hadir. Kemudian hadir juga dari rekan-rekan dari Mocha, ada rekan-rekan dari Paras, Myriad Sosial, dan DAO Records. Terima kasih banyak sudah hadir di acara press conference untuk acara kita minggu depan. Perkenalkan, nama saya Adam Adisa Smita, CEO dari Reality Chain. Di sini ada partner saya, Mbak Pandu, yang juga merupakan founders dari Reality Chain, mengucapkan kami sangat bahagia bisa hadir di sini bersama dengan teman-teman. Mungkin terkait dengan sedikit tentang Reality Chain bisa dijelaskan oleh partner saya, Mbak Pandu ya. Silakan Mbak Pandu. Okay, hi everyone, welcome to Reality Chain. Mungkin untuk teman-teman yang sudah coba metaverse-nya bisa langsung lihat ya, udah lihat kita udah bikin apa aja di sini. So Reality Chain is a metaverse. It is also a metaverse as a service. So the product that we've created allows you to create your own world, allows you to create your own metaverse for your brand. So if you're a company, if you're a crypto project, any kind of project, you can actually create a metaverse with us. It's actually super simple. And this is one engine, the 2D engine that you guys are looking at right now. I think it's quite cool. But there's also a 3D engine. So if you see what we have now, that's me in World. And you can use these worlds for events. You can use these worlds for to buy and sell NFTs. You can use this world to talk to people. And the way we do things is that it's a very social metaverse. It's sort of a replacement for regular chats. It's a replacement for having on-site meetings and even a replacement for Zoom calls because you can have voice chats later on in World. There's a ton of things available in the metaverse space right now. I think a lot of people are going into the metaverse because it is sort of like trending within the last year. But I've been in the metaverse for around 10 years. We've been building on the metaverse and with blockchain for the last couple of years. So we'd like to share our capabilities to you guys. And would like to welcome Mocha into the metaverse, and we're very excited to have you here. Oke, terima kasih sekali insight-nya dari CEO dan founder dari Reality Chain. Jadi Reality Chain itu adalah social metaverse yang dimana kita juga bisa selain berinteraksi dari secara sosial juga bisa untuk jual beli NFT juga ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Berikutnya kita ada juga dari founder marketplace NFT Paras, Mas Rahmat Albariki, dipersilakan. Halo semuanya. Ya, sangat thank you Mas Imam sudah memberikan saya waktu untuk ya bisa dibilang pembukaan lah ya. Gitu. Jadi first of all kita senang banget bisa ada di sini bareng teman-teman sekalian dari Reality Chain. Dari media sosial, ada di DAO Records dan juga para teman-teman dari media. Dan ya obviously kita sangat excited pas pertama kali dengar bahwa ada ajakan nih untuk kolaborasi bareng bikin konser metaverse ini. Apalagi kolaborasinya bareng dan Mocha yang tentunya sangat keren, sangat udah sangat terkenal di Indonesia. Dan di konser metaverse ini merupakan inovasi dari teman-teman di sini dan
juga merupakan solusi untuk artis atau band lainnya kalau mau mengadain acara atau konser di kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi merupakan sebuah solusi juga bagi para fans kalau mau ikut konser tapi lagi nggak bisa ikut konser fisiknya. Jadi teknologi Metaverse Reality Chain merupakan sebuah solusi baik dari sisi para fansnya ya. Dan kita di sini di Paras itu senang banget bisa berkontribusi, bisa nampilin nih NFT keren yang ada di Paras. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Paras itu apa, kita merupakan NFT marketplace terbesar di Near Protocol. Kita jadi membantu para artis, kreator, seniman, musisi, dan beberapa proyek-proyek untuk berjualan digital item dalam bentuk NFT. Sudah banyak nih kreator Indonesia yang ya bisa dibilang sukses sih melakukan penjualan di Paras, kayak pakai Paras dan sebenarnya in fact ya kebanyakan penjualan kita itu terjadi di luar negeri gitu. Jadi banyak banget kreator Indonesia yang pasarnya langsung ke pasar global, teman-teman dari Thailand, dari Filipina itu dari US, dari negara-negara Eropa itu banyak banget yang mengoleksi kreasi-kreasi teman-teman kreator dari Indonesia. Jadi yang satu lagi ya, karena kita berdiri di atas near blockchain yang mana itu lebih baik dari most of the blockchain software gitu. Jadi bagi teman-teman seniman kreator itu kalau mau nyoba itu gampang banget. Jadi pertama dari sisi biaya untuk bikin NFT di Paras itu rendah banget, kecil banget. Dan nggak hanya gambar ya, Paras nanti nggak hanya support NFT gambar, tapi juga bakal ada audio untuk teman-teman musisi untuk berkreasi dan menjual karyanya dalam bentuk NFT. Dan mungkin yang terakhir tuh ya pengen ngasih info juga kalau nanti bakal banyak banget NFT yang tersebar ya di dunia metaverse-nya, dan ada banyak art style, bisa ketemu beberapa macam komunitas dan keunikannya masing-masing. Jadi kita harap teman-teman bisa menikmati acara inilah gitu kan, bisa explore metaverse-nya. Kalau nggak salah akan ada games juga kan kayak heart collecting and everything else gitu. Jadi dan juga bisa chat satu sama lain. Jadi seru banget. Ini kayak kita harapkan jadi kayak konser real beneran gitu keseruannya. Dan itu aja sih dari saya. Jangan lupa ya kayak diinfoin juga ke teman-teman lainnya untuk ngikutin acara konsernya nanti itu. Oke, terima kasih Mas Rahmat Albariki. Sangat bagus sekali ya insight-nya ya. Jadinya para NFT marketplace itu tidak hanya sebuah marketplace NFT biasa, tetapi sebuah marketplace yang bisa terintegrasi dan bisa melakukan banyak hal dalam NFT marketplace tersebut. Nice. Ini saya suka nih. Nih, Bung Imam, menurut dirimu nih, Paras gimana? Paras ini salah satu NFT marketplace terbesar di NIR dan juga sudah punya reputasi baik di kalangan lokal maupun internasional. Jadi pasti keren lah. Nice. Oke, next. Kita ada salah satu advisor reality chain yang juga founder dari sosmed berbasis Web3, Myriad Social, Jean-Daniel Gauthier. Ayo, Mas Dani, boleh speech-nya? Ya, dipersilakan Mas Denny. Dipersilakan Mas Denny. Mungkin Mas Denny-nya ada kendala ya? Ya, seems like seperti itu, lagi ada kendala. Mungkin kita sambil menunggu Mas Denny-nya, kita bisa lanjut dulu ke salah satu advisor juga dari Reality Chain, dan dia juga adalah salah satu founder dari musik label berbasis Web3, DAO Records. Vandal, please Vandal, for your opening speech. Salam dari Tokyo semua. Saya mau bicara bahasa Inggris, oke? Bisa ya? Okay. Sure. Okay. Hey everybody, thank you so much. Big shout out to Reality Chain for inviting me. I've been watching everything from the very beginning, and it's been such an exciting process. And I want to shout out the whole team for all the hard work they've done, as well as this exciting press conference for Mocha.
who actually I saw perform in Kuala Lumpur many years ago. So I'm really happy to see them entering this space. And unfortunately, I'm not on my computer, so I can't join you inside the 2D verse, but I will be in the metaverse in spirit. If you don't know who I am, my name is Vandal. I go by Rare Vandal. My mother calls me Jason. I am the founder of DAO Records. We are one of the first decentralized record labels. We started out in late 2019, early 2020, with the objective of bridging the gap between traditional digital distribution mechanisms and the Web3 emerging digital distribution. So mainly focusing on streaming and looking at how we can utilize the DAO technology to facilitate a better way to work as a record label. And through our experimentation, we quickly fell into NFTs. We were also one of the first to develop the pure MP3 playable audio NFT in early 2020 with Mintbase. So I have to give a big shout out also to Nate from Mintbase, who made that possible. Since then, we've just been really trying to experiment on how we can create a more sort of in-depth and experiential experience for people when they come into this space in the web, because it's not easy in Web3. You know, I think most of us are used to, you know, Web2, sign up, connect, and you're ready to go. So Web3, there's always some more obstacles. So we spent about a year and a half working mostly on onboarding. That's building a community of musicians, helping to facilitate them into the ecosystem, you know, helping to set up wallets for them, setting up shows in the metaverse. We've used CryptoVoxels, also 2D verse most recently. And it's just been a really exciting process for me personally, very rewarding to see how we can provide more opportunities that benefit musicians. And I know that we have some musicians here. Imam is also an awesome beat maker and musician. And of course, Danny also played me some of his cool tracks as well. So, and I know there's lots of artists that I've worked with in Indonesia. We've worked with Wizzo. We'll be doing some stuff with Ras Muhammad. So a lot of exciting things coming up. Most recently though, we've been developing our own NFT, I guess, system. It's called PhonoRoot. We'll be unveiling it very soon on May 4th. We'll be starting our Metaverse event series that will take place both in CryptoVoxels and on Reality Chain in 2D verse. So keep an eye out for that. It's going to feature 12 artists with 12 NFT drops from around the world. It's a Metaverse event. We're going to be interviewing the artists. We'll have the NFT drop, and that's all coming next month. So it's been an exciting time experimenting with Metaverse, with NFTs, with DAOs, as well as really trying to see how we can now, after sort of COVID has died down and everything is opening up, how we can connect the physical space with the virtual space. So this is part of our next experimentation here in Tokyo. We're looking at setting up a physical gallery and event space here. And it's going to be really exciting to see what's coming in the next couple of months. And thank you so much for having me. Salam Ramadan to everybody out there who's participating, and much love from the Vandal. Peace. Thank you, Mr. Vandal, for the warm words and the speech that you have given us. And ya, sepertinya ya, Bung Imam ya, Mas Dani atau Jean Daniel Gauthier, sang founder dari Myriad Social, tidak bisa masuk ya sepertinya ya, Bung Imam ya. Iya, dia tidak hadir di Zoom. He's joining soon. He's joining soon. Please check. Oh, he's joining soon. Oke. Jadinya bagi kalian yang tidak tahu, maaf banget ini agak delay dari sayanya. Nama saya Feral dan saya salah satu dari host dari event ini. Jadinya maaf banget kalau seandainya ada sebuah delay dari koneksi. Jadinya untuk sekarang ini kita sepertinya tunggu dulu ya, Bung Imam ya. Mas Dani atau untuk para wartawan yang belum tahu DAO Records seperti apa. Jadi DAO Records itu adalah musik label yang dimana itu mereka menggunakan teknologi blockchain sebagai perilisan lagunya. Dan kata DAO dalam
nama mereka itu singkatan dari Decentralized Autonomous Organization, atau dalam bahasa Indonesianya organisasi otonomi yang desentralisasi ya, secara otomatis gitu. Nah, jadi dia tuh modelannya semacam bisa dibilang logikanya seperti perusahaan komunitas, yang dimana semua keputusannya itu tidak ada core orang yang terpusat, dan semua keputusannya berdasarkan voting. Jadi kalau di DAO Records itu perilisannya lagunya berdasarkan dari community-nya, dari votingnya. Nah, oke, Mas Jan Daniel Gauthier-nya sudah hadir. Dipersilakan untuk memberikan speech-nya. Mas Dani. Ya, Mas Dani, dipersilahkan. You're on mute, Dani. Please unmute your mic, sir. Oh, ternyata ada masalah teknis ya dari Mas Dani-nya ya. Apa kita lanjut dulu ya flow-nya sambil menunggu Mas Dani? Boleh. Nah, ini berhubungan dengan event ini, Bung. Di Mocha Love Fest ini kegiatannya ada apa aja nih? Hari ini itu adalah pembuka dari Metaverse, Mocha Love Fest Metaverse-nya, dari press conference dulu yang dimana sedang kita lakukan. Sembari juga mulai perilisan dan instalasi NFT gallery di dunia Metaverse-nya, mocha.paras.city. Itu lagi sudah mulai ada yang dirilis dan mungkin akan ada terus bertambah ya, gitu. Keren. Terus ada apa lagi nih? Dan pastinya nanti ada mini games yang dimana untuk mengoleksi logo-logo heart-nya yang di in world-nya, nanti itu berhadiah dari band Mocha-nya langsung. Dan nanti diakhiri main event-nya tanggal 23 April, penampilan spesial konser Metaverse pertama dari band Mocha. Nice. Tanggal 23 April, ingat ya semuanya ya. Nah, menarik nih. Ini konsep detail kegiatannya seperti apa nih? Boleh langsung kita tanya jawab ke band Mocha dan para foundersnya dulu ya, guys. Oke. Terima kasih band Mocha sudah membuat event yang keren banget bareng Reality Chain dan Paras. Boleh diceritakan apa latar band Mocha ingin mengadakan konser di Metaverse ini ya? Dari pihak band Mocha-nya, silakan. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang, saya Toma. Mau nambahin aja, membantu jawab dari Mocha. Tapi sebelumnya Mocha mau berterima kasih kepada penyelenggara dari Reality Change dan Paras. Kemudian dari para partner juga ada DAO Records dan Marriott Social. Senang banget kita akhirnya bisa mewujudkan atau mencoba untuk membuat konser Metaverse, dan kali ini kita dikasih kesempatan sama Reality Change untuk kerja bareng nih. Awalnya sih dulu karena kita terjun di NFT baru beberapa bulan ini, ketemu sama Mas Imam, betul nggak Mas? Iya betul. Ketemu Mas Imam, kita ngobrol-ngobrol, saling tukar pikiran, dan Mas Imam came up sama ide gimana kalau coba kita develop yuk, bikin konser Mocha di Metaverse. Wah, langsung kita menyambut ini dengan senang sekali gitu, dan dari situ kita ngobrol antara Mocha dan Reality Change untuk membuat satu event yang belum pernah kita lakuin dan yang lagi mulai rame juga di industri Metaverse khususnya ya, dan kita senang sekali. Kalau kontennya sih kurang lebih kita banyak akan ngulik-ngulik lagu yang jarang dibawain, dan tentunya lagu hits juga, dan nanti kita akan membawakannya secara live streaming. Jadi teman-teman yang mampir atau nonton ke Mocha Love Fest akan melihat langsung sebenarnya kita live secara streaming gitu, Mas Iman, kira-kira. Ya, pasti bakal seru sih. Nanti teman-teman media bisa mampir juga ke
konser Mocha Love Fest, dan ya kita tunggu aja tanggal 23 ya. Ya. Dan ini Wah, bagus sekali. konsernya live ya, bukan taping gitu. Jadi emang pada saat itu juga kita juga melakukan konser di studio, tapi di streaming di Metaverse juga ya. Oke, makasih banget dari insight-nya Mas dari band Mocha. Betul sekali, memang waktu itu saya sendiri yang memperkenalkan band Mocha juga ke dunia Metaverse karena menurut saya juga potensial, dan band Mocha juga salah satu band legendaris yang ada di Indonesia yang dimana fansnya sudah setia di semua kalangan umur. Jadi dengan Mocha Band masuk ke Metaverse, ekspektasinya mungkin ya masyarakat bisa lebih enjoy untuk menikmati Metaverse buatan Indonesia. Oke, Bung Voirel, selanjutnya apa nih? Oke. Nah, ini saya mau nanya ini soalnya interesting banget mengenai temanya. Mengapa pilihnya temanya itu Mocha Love Fest? Nah, itu kenapa tuh, Mas Toma dan mungkin Mas Riko ingin diperjelaskan dulu kenapa temanya sangat interesting banget namanya. Saya bantu jawab, soalnya Mocha itu memang dari awal karir Mocha selalu dekat dengan tema-tema lagu-lagu cinta, lagu-lagu romantic song. Jadi di momen ini kita pengen bikin satu event yang memang mengangkat tema love tersebut, romantis. Makanya kita bikin Mocha Love Fest, dan mudah-mudahan dengan adanya Mocha Love Fest ini nanti teman-teman semua bisa merasakan vibe-nya di situ. Bagus banget bahwa karena di dalamnya banyak banget konten bakal bisa dinikmatin. Dan ya kita bakal banyak bawain lagu-lagu yang temanya percintaan juga sih, yang romantic song. Betul nggak, Mas Riko? Ya, betul sekali. Cuman diharapkan sih setelah ini Mocha Love Fest ini bisa mengundang band-band yang lainnya selain Mocha mungkin ya. Betul sekali itu. Kita sih pengen ke depannya ini Mocha Love Fest menjadi satu wadah juga ya. Mas Riko ya, jadi teman-teman di yang bikin musik atau yang udah berkarir di musik punya lagu bisa bareng-bareng nih kita bikin event ini gitu untuk isi dengan musik-musik mereka gitu. Karena menurut Mocha si dunia Metaverse ini tuh salah satu jalan maju ke depan, bukan gara-gara melarikan diri karena nggak bisa manggung nih di kala pandemi. Nah, ketika mungkin ntar pandemi itu udah beres juga si Metaverse ini masih bisa terus berkembang kok, nggak akhirnya jadi padam gitu menurut kita. Ya, setuju sih. Jadi mudah-mudahan, karena Metaverse ini memang dibuat untuk masuk ke dunia teknologi yang lebih berkembang lagi, yang lebih luas lagi, dan kita sangat berharap konser Metaverse atau dunia Metaverse akan makin besar lagi di Indonesia, juga semakin terbiasa orang-orang Indonesia untuk masuk di dalam dunia Metaverse ini sih. Seperti itu. Oke. Keren banget. Thank you banget inputnya Mas Toma dan Mas Riko. Jadinya Mocha Love Fest ini tidak hanya namanya not on the fly ya, lebih tepatnya karena emang ada arti yang lebih bermakna dari tema konser itu. Bener nggak, Bung Imam? Iya, betul sekali. Nah, mau nanya nih dari band Mocha-nya, kan band Mocha tadi udah state di awal kalau kalian sudah rilis NFT. Nah, boleh dijelasin NFT-nya yang sudah dirilis dari band Mocha itu seperti apa sih? Oke, kalau NFT kita sebenarnya untuk band Mocha di dunia NFT kami masih bayi ya, baru mulai karena karya kita belum banyak, hanya baru 4 karya. Satu karya yang logo Mocha itu karya Genesis kita sudah rilis. Dan 3 kita karya kolaborasi sama ilustrator artis, dan 1 foto, 2 ilustrasi.
Nah, itu kita senang banget dan sangat-sangat melihat ke depan bahwa kita bakal banyak berkarya di NFT, karena buat kita dunia NFT ini dunia yang baru buat Mocha, dan tapi seksi karena di dalamnya itu kayak membuka pintu baru buat Mocha untuk wow, ini satu media baru. Dan kita melihatnya Mocha kan dari dulu kan selalu suka untuk berkolaborasi dalam berkarya, dan lewat NFT ini kita sangat-sangat senang sekali untuk bisa kerjasama atau kolaborasi dengan artis lain gitu. Mas Riko mau nambahin mungkin? Ya, karena Mocha ini base-nya band, di kemudian hari yang mendatangnya karya kita bakal based on audio mungkin ya. Jadi emang akhirnya kita bakal cari cara gimana caranya ngerilis NFT sesuai dengan fitrahnya kita sebagai musisi gitu sih. Tunggu saja tanggal mainnya. Benar nggak, Pak? Oke, keren banget band Mocha dari konsep NFT-nya. Kedepannya pasti band Mocha bakal keluarin konsep NFT yang lebih inovatif lagi ya, sesuai dengan tema yang disajikan band Mocha. Keren banget. Nah, ini mau nanya dengan band Mocha. Tadi kan sudah menyinggung sedikit dengan teman-teman musisi lain untuk mencoba berkesempatan konser di Metaverse ya. Kira-kira seberapa pentingnya Metaverse ini di industri musik tanah air, mungkin dari perspektif yang lebih detailnya, kalau menurut band Mocha nih? Kita udah berkecimpung di industri musik berarti tahun ke-23 nih tahun ini. Kita udah bakal 23 tahun usianya Mocha. Dari dulu sampai sekarang masalah utama di industri musik Indonesia itu adalah transparansi. Nah, menurut kita NFT ini adalah, dan Metaverse ini jawaban dari kegelisahan kita tentang transparansi. Ibaratnya dari dulu sampai sekarang musisi Indonesia itu tidak bisa hidup dari karyanya sendiri. Beda sama di luar negeri yang satu karya, satu big hit gitu bisa sampai pensiun dia dari karyanya itu. Nah, kalau di Indonesia sayangnya belum. Nah, mungkin di NFT ini jalan keluarnya. Makanya kita sangat penasaran untuk mencoba ini. Bagus banget ya, interesting dari inputnya dari Mas Riko ini. Kalau dengan ini pasti band Mocha ini akan terus berkarya kan ya di dunia NFT musik. Kalau seperti yang Mas Riko atau Mas Toma ngomongin ini? Ya, paralel sih kita bakal dua arah. Kita harus kayak ngasih semua orang yang bisa menikmati lagunya Mocha kesempatan gitu di dunia NFT, dan di dunia mid world juga kita bakal tetap berkarya gitu aja. Dan kalau seperti mau nambahin sedikit, jadi justru NFT ini menjadi tantangannya Mocha untuk berkarya yang jenisnya NFT music, karena NFT music memang di Indonesia, mungkin di dunia juga belum banyak karena basicnya memang lebih ke gambar, tapi kita pelan-pelan bakal cari formula yang tepat untuk bisa berkarya di NFT, khususnya musik, gitu sih. Terus ini mengenai ekspektasi nih ya, Mas. Ekspektasi apakah yang ingin diharapkan fans setia band Mocha untuk konser Metaverse ini? Ya, kita berharap semoga sih yang mampir sih bisa experience ya. Khususnya malah yang belum pernah sama sekali, kayak mungkin berapa persen, mungkin lebih banyak yang belum pernah experience dalam dunia Metaverse ya. Mungkin event ini bisa jadi satu wadah untuk teman-teman yang mau mencoba untuk masuk ke dunia NFT. Dunia Metaverse nanti, di konsernya Mocha khususnya. Karena nanti dari teman-teman Reality Change akan membuat satu tutorial bagaimana sih caranya masuk ke konser kita. Nah, ini menarik nih, karena dari situ kan sebenarnya kita sudah memberikan tips gimana sih caranya masuk ke dunia Metaverse gitu.
seru sih bakalannya karena teman-teman dari Moka juga beberapa belum pernah ada yang mencoba dan setelah masuk jadi tahu caranya, cara buka wallet tuh seperti apa gitu. Terus dari situ bisa masuk ke satu area metaverse itu seperti apa gitu, dan ya ini bakal menjadi pengalaman baru sih dan seru sih buat teman-teman yang join nanti. Bener-bener new experience ya Mas ya, kayak something yang bener-bener interesting and new gitu. Betul. Oke, nah terima kasih banget ya Band Moka karena sudah memberikan penjelasan mengenai Moka Love Fest Metaverse dan segala ekspektasinya, signifikansinya, dan seberapa impactful konser Metaverse ini bagi Band Moka. Dan sepertinya ini Mas Dani sudah bisa ya dari Myriad Social. Mas ya Dani? betul. Apa saya dapat kedengaran? Ya kedengaran, Mas. Kedengaran kok Mas. Oke. Tapi maaf ya, videonya nggak bisa ditampilkan sekarang ini. Jadi kita audio aja ya. Aman Mas, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Jadi sepertinya ini udah gimana ya, menjelang ke bagian terakhir di acara ini. Jadi aku cuma mau ngomong beberapa hal sebagai penutup ya. Jadi saya sendiri sebagai CEO-nya Myriad Social, yaitu Web3 sosial platform gitu ya, Web3 sosial media yang juga ada fokus ke NFT dan yang nanti juga akan termasuk suatu platform metaverse gitu. Dan sebagai co-foundernya Reality Chain, saya sangat-sangat suka dan saya sangat-sangat gimana ya, senang gitu nantikan acara Moka, karena Moka ini band yang kita bisa bilang, maaf ya, tapi bukan band anak kecil ya. Mulai aktif mungkin awal tahun 2000 ya, early 2000 atau sebelumnya ya. Dan ini salah satu bukti bahwa tokoh-tokoh seni, tokoh-tokoh industri musik sudah siap masuk dunia digital Web3 gitu ya. Dan ini juga bukti buat gimana ya? Ini juga bukti bahwa metaverse, NFT dan teknologi Ya Mas, suaranya hilang Mas. Mas Denny suaranya hilang. Iya, tiba-tiba itu nggak ada suara. Boleh dites mic dulu. Tes cek koneksi ya. Saya tidak begitu bagus. Ya, dilanjutkan silakan. Ya, jadi yang aku ngomong tadi itu Band Moka itu yang join dunia metaverse, join dunia NFT segala macam itu salah satu bukti bahwa dunia ini bukan cuma dunia buat mainan anak kecil gitu ya, atau mainan anak baru atau apa, itu dunia yang ramah kepada toko-toko lama, toko-toko industri musik, tapi juga semua tipe kreator, mau seni rupa, mau musik, mau apa gitu, mau kreator konten. Siapapun dengan pelajaran yang minimal dan dengan riset yang minimal gitu dapat masuk ke dunia NFT dan ke dunia metaverse yang sebenarnya manfaatnya sangat banyak gitu. Nah, kita bisa lihat misalnya kita mungkin udah tahu semua ya tentang Facebook Meta ya, yang mau ambil biaya 50% dari semua masukan kreatornya. Pernah dengar news ini? Iya Mas. Nah, ini sebenarnya menggarisbawahi pentingnya adanya NFT dan sistem kepemilikan data digital yang sovereign gitu ya, yang berdasarkan user, yang bukan berdasarkan suatu unit yang terpusat gitu ya.
Dan saya pikir itu salah satu jalur monetisasi dan jalur pemasaran yang sangat-sangat penting buat semua kreator gitu ke depan. Ditambah utilitas NFT, teknologi NFT gitu di depan yang bukan cuman dipakai untuk gambar-gambar atau untuk yang berupa grafik gitu, yang juga bisa berupa tiket, yang juga bisa berupa audio, yang juga mungkin banyak penggunaan juga yang kita belum pikirkan gitu ya, karena teknologinya cukup baru juga. Nah, dan ya kesimpulannya adalah adanya konser Mocha di metaverse ini sesuatu yang breakthrough, dan sekalian sangat wajar terjadi. Dan saya pribadi gitu sangat teramat optimis dan sangat teramat senang gitu lihat event itu terjadi. Oke, sekali insight-nya ya dari Mas Dani. Terima kasih banget dari Mas Jean Daniel Galtier. Mungkin kita lanjut lagi dari detail acaranya. Tadi kita lanjut dari pihak Paras NFT Marketplace ya. Nah, Mas Riki ini sebagai NFT Marketplace dari Indonesia yang paling sukses di global nih. Bagaimana Mas Riki melihat tren NFT di Indonesia, terutama relate dengan NFT yang musik ya, karena ini berkaitan dengan Mocha juga. Oke. Ya, kalau kita lihat tren NFT di Indonesia jelas sedang berkembang ya, sedang ramai-ramainya. Sebenarnya ya kita bisa bilang terima kasih kepada Gozali juga dengan salah satu yang bikin enggak hanya masyarakat tapi juga pemerintah, regulator juga bakal ngeliat, oh apa nih NFT nih. Jadi di Indonesia bisa catch up lebih cepat sama NFT. Dan kalau kita lihat semakin banyak nih kreator-kreator dari Indonesia, baik itu kayak indie kreator, individual kreator, ataupun project-project dari Indonesia, kayak let's say termasuklah Mocha Band ini kan termasuk sebuah project itu kan, bikin NFT project dan lain semacamnya. Kita lihat sudah banyak project yang gede, termasuk mungkin Gozali, Karafuru, dan lain semacamnya yang emang kelihatan ya, kayak NFT itu nggak hanya ini loh, nggak hanya gambar loh, kayak kita lihat Karafuru bikin bikin festival. Terus yang di Bali itu Superlative Secret Society ya kalau salah, itu juga bikin museum, dan contohnya juga mungkin Mocha Band bakal bikin inovasi-inovasi lainnya yang berbasiskan NFT. Jadi orang Indonesia ini dari sisi kreator sudah mulai mengeksplorasi, mungkin dari sisi audio tuh sepakat ya sama yang dibilang dari tim Mocha, masih belum ramai saat ini kan, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kayak apa aja yang bisa dilakukan dengan NFT audio itu masih tanda tanya nih, yang mana yang cocok jadi dieksekusi lah dari sisi musisi biar para fans atau para kolektornya itu suka gitu kan. Dan itu butuh waktu ya, pasti kita butuh eksperimen bareng-bareng, kita coba main bareng-bareng, kita coba explore bareng-bareng kayak apa aja nih yang bisa kita lakukan agar NFT audio, NFT music ini bisa diterima di kalangan luas. Dan selain dari itu juga, karena semakin banyaknya juga platform NFT yang mungkin bisa dibilang fokus di Indonesia, onboardingnya juga akan semakin masif, dan harapannya sih NFT itu enggak hanya yang mungkin banyak pikiran orang cuan ya. NFT enggak cuma cuan loh, NFT itu benar-benar kayak bisa menjadi alat untuk banyak hal, apakah itu berkomunikasi antar fans, apakah itu menjadi alat untuk mengenal lebih dalam terhadap musisi, terhadap kreatornya, dan lain semacam. Jadi, it's not all about money ya. Ini mungkin lebih spesifiknya bisa NFT itu bisa lebih ke experience-nya gitu. Jadi harapannya Indonesia ini lebih teredukasi lagi, teman-teman kita di Indonesia lebih teredukasi lagi. Jadi nggak cuma tentang uang itu, tapi juga tapi banyak hal lain yang bisa dilakukan dengan NFT gitu. Oke, terima kasih inputnya dari Mas Riki, ini benar-benar interesting ya. Jadinya menurut dari Mas Riki sendiri, bahwa NFT itu tidak hanya sebuah gambar yang buat cuan atau yang buat untung saja, tetapi mempunyai sebuah message yang lebih deep lagi, message yang lebih bagus lagi gitu, yang lebih wow lagi gitu dibanding buat cuan. Nah, ini selain galeri dari Mocha Band, ada juga galeri NFT yang ada di Paras yang akan dipamerkan di Mocha Love Fest ini.
boleh tolong diceritakan tentang koleksi-koleksinya, Mas? Oke, jadi yang kita tampilkan ya, NFT yang kita tampilkan ini di Metaverse itu terbagi jadi dua. Jadi yang pertama itu ada NFT yang dibikin oleh bisa dibilang seniman digital dari Indonesia. Kebanyakan 3D art emang itu kayaknya yang kalau di Paris itu banyak seniman digital Indonesia tuh mainnya di 3D art, mungkin emang komunitasnya yang lagi suka aja gitu kan pakai bikin 3D art. Itu kita ada sekitar 5 ya, ada 5 seniman dari Indonesia. Keren-keren, semuanya keren-keren, punya keunikan masing-masing. Kalau ngeliat, oh ini pasti bikinan si A nih, itu kelihatan lah stylenya masing-masing itu. Jadi itu dari Indonesia, seniman-seniman indie dari Indonesia itu kita tampilkan, ada 5 orang. Selanjutnya kita juga tampilkan beberapa project yang emang bisa dibilang besar di Nier atau Paras gitu kan. Jadi ada project, termasuklah project dari kita sendiri, itu project komiknya Paras, kita juga bikin NFT komik. Selain dari itu ada beberapa project yang kebanyakan dari luar negeri, ada yang namanya Anti-Social Ape Club, Mara, ada Niernauts, dan juga ada Starry Night. Masing-masing NFT project ini punya komunitas yang besar, ada sekitar 5.000 sampai 10.000 orang member komunitasnya, dan untuk transaksinya sendiri itu sudah mencapai, kalau di total mungkin bisa 3 juta, 4 juta dolar ya, transaksi penjualan dari NFT project ini. Dan ini bisa menjadi contoh, harapannya bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang join ke Metaverse ngeliat apa nih NFT ini. Jadi kalau ditampilkan itu ada NFT yang fokus ke art, ke digital art, ke seninya, ada juga NFT yang fokus ke project, yang kayak experience yang saya bilang tadi. Jadi ini harapannya bisa menjadi referensi untuk yang join, jadi tahu, oh NFT ini ternyata nggak hanya seni loh, mungkin banyak orang hanya tahu ini seni, tapi juga banyak juga hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan NFT. Ya kurang lebih begitu sih yang akan kita tampilkan di Metaverse Galeri Paras nanti. Wah, keren banget ya untuk showcase NFT galerinya. Jadi ternyata NFT yang akan di-showcasekan itu tidak hanya untuk para senimannya saja, tapi juga untuk para NFT project, yang dimana NFT project ya kalau dibeli itu memberikan utility atau fitur-fitur yang bisa dibilang sangat membantu komunitasnya untuk berkembang ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik. Keren banget. Terima kasih Mas Riki buat insight-nya. Dan sekarang kita menuju ke dari tuan rumah Reality Chain. Oke, Mbak Pandu dan Mas Adam, boleh nanya, ini ekspektasi Reality Chain ke depan untuk dengan adanya Mocha Love Fest Metaverse ini kurang lebih seperti apa ya? Kalau dari kami, tentunya kita ingin lebih banyak lebih banyak orang di Indonesia ikut melek Metaverse, NFT dan keseluruhan ekosistem ini, karena pertama memang fun, kedua memang ini yang sekarang kita lakukan di sini ini bisa dibilang sesuatu yang akan menjadi bagian dari cara kita hidup dan berinteraksi di masa depan. Jadi bukan hanya untuk tahun ini, bukan hanya untuk tahun depan, tapi untuk masa depan juga. Indonesia nggak boleh ketinggalan. Dan aku ngelihat Metaverse project kita itu memang didesain supaya sesuai dengan cocok dengan negara kita ini. Bisa dibuka dengan mobile device misalnya, bisa diakses dengan mudah, bisa casual sekali. Di sisi lain juga nantinya akan ada versi 3D-nya juga, banyak sosialnya dan lain-lain. Ini adalah kalau diibaratkan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu waktu pertama kali Facebook keluar, Twitter keluar, social media seperti itu yang keluar. Ini sekarang tren baru ini adalah mega trend, karena yang muncul dari Metaverse ini akan sama dengan munculnya social media pada saat itu. Kalau dari saya sih seperti itu, mungkin dari Adam ada tambahan. Ya, harapannya mungkin untuk memperjelas di sini kita Reality Chain adalah company yang menyediakan service ya untuk membuat metaverse bagi siapapun komunitas, brand atau project yang ingin punya metaverse sendiri. Dalam hal ini salah satunya adalah Paras. Jadi ini adalah metaverse milik Paras yang menggunakan engine-nya Reality Chain. Dan kita ingin memperlihatkan ya apa saja yang bisa dilakukan di dalam metaverse.
Contoh, selama seminggu ke depan sampai nanti tanggal 23 hari H konsernya, rekan-rekan bisa datang ke metaverse-nya di moka.paras.id. Itu kita punya mini game namanya Collecting Heart. Jadi ada 100 hearts yang akan ada di metaverse itu ya setiap harinya, dan teman-teman bisa collect itu, jatahnya 5 heart per hari. Nanti di hari H yang mendapatkan heart paling banyak itu bisa mendapatkan hadiah dari Moka. Nah, ini salah satu fitur gamification yang ingin kami perkenalkan dan ke depan teman-teman bisa manfaatkan. Lalu fitur lain juga ada untuk konser, nanti bisa konser menggunakan karakter avatar, dan ada NFT galeri, dan nanti teman-teman bisa mencoba ada building experience. Jadi kalau misalkan nanti Paras Metaverse-nya sudah launching, teman-teman beli tanah di sana, beli lahan, teman-teman bisa ngebangun di atas lahan tersebut menggunakan fitur tersebut. Jadi harapannya sih dari setelah acara ini, orang-orang makin melek bahwasannya, oh saya bisa loh bikin metaverse sendiri dengan mudah menggunakan bantuannya Reality Chain. Contohnya seperti metaverse punyanya Paras, bisa mengadakan konser bersama Moka dengan berbagai macam fitur itu. Mungkin itu sih harapan dari saya. Menarik sekali ya Mas Adam dan Mbak Pandu buat insight-nya. Jadinya kayak di Metaverse Reality Chain ini, orang-orang bisa bikin metaverse atau dunianya sendiri, which is sangat amazing gitu. Nah, jika ke depan ada yang ingin mengadakan kegiatan serupa di Metaverse Reality Chain, ini menurut Mbak Pandu atau Mas Adam, tahapannya seperti apa nih? Kalau untuk event mungkin bisa langsung kontak kita dalam sementara kita masih dalam periode promosi nih sekarang. Kalau untuk membuat engine sendiri atau membuat metaverse sendiri itu ditunggu tanggal mainnya karena kita masih harus launch sistemnya dulu. Begitu sistem itu sudah launch, nanti akan bisa dilakukan langsung di internet untuk menciptakan sebuah metaverse baru untuk brand teman-teman, brand atau proyek teman-teman atau komunitas malah. Gitu. Oke, mungkin dari Mas Adam ada udah sih insight. Oke. Ya. Thank you Mas, thank you Mbak Pandu buat insight-nya. Oke, jadi kesimpulannya dari para founders dan juga dari band Moka sendiri. Jadi NFT dan Metaverse itu saling berkaitan karena NFT itu adalah bagian teknologinya untuk membuat sebuah musik jadi lebih transparan, yang dimana transparansi saat ini itu masih jadi kendala di industri musik. Juga untuk dari sisi NFT marketplace sendiri, mereka sangat open dengan berbagai macam tren ke depannya yang tidak hanya untuk seni, tapi untuk NFT dengan fitur khusus, dan nanti juga bakal bisa diaplikasikan ke metaverse seperti itu. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya kalian ingin mengadakan event di Reality Chain, kalian bisa kontak juga nanti ke kitanya langsung. Oke, jadi makin gak sabar ya di Bung Feral kalau kedepannya makin banyak event metaverse yang ada di Reality Chain gitu ya. Selanjutnya apa lagi nih Bung? Nah, sekarang sudah waktunya nih kita buka untuk para hadirin wartawan media. Dipersilakan untuk bertanya. Waktunya 45 menit. Let's go. Mungkin ini ada tadi pertanyaan dari chatnya ya Bung Feral dari Java Post. Ini di chatnya dia nanya, konser Moka di Metaverse penontonnya seperti apa kalau boleh tahu? Karena kan konser di platform ini terbilang baru. Terus penampilan Moka dibuat dalam bentuk karakter apa gimana? Konsernya live layaknya konser pada umumnya atau kontennya sudah dipersiapkan atau belum? Apa saja persiapannya jelang konser? Ya, silakan Ben Moka dijawab. Ini pertanyaan dari Java Post ya. Terima kasih, Mam. Iya, Mas. Maaf, Mas, tadi bertanya, Mas. Tadi saya lagi seru di dalam metaverse-nya nih. Oke, ini pertanyaannya cukup banyak, kita jabarin satu-satu ya. Jadi boleh. Dari Java Post, dia ingin tahu audiens penonton konser Metaverse di Moka ini akan seperti apa. Itu pertanyaan pertama. Terus nanti penampilan band Moka itu nanti dalam bentuk karakter atau seperti apa. Dan juga konsernya ini
live-nya seperti pada konser umumnya atau kontennya sudah dipersiapkan? Ini pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan terakhir, apa saja sih persiapan dari band Moka-nya sendiri untuk konser main event-nya nanti? Paling saya bantu jawaban 1 dan 2 ya, Mas Imam ya. Oke, silakan. Untuk penontonnya Moka sih sebenarnya bebas ya, maksudnya usianya tidak terbatas. Malah saya sempat info ke ponakan dan anak, dan mereka senang banget lihat bentuknya gitu. Dia bilang, ini lucu gitu buat mereka. Dan di Moka Lovers kan nanti kontennya juga sebenarnya aman ya untuk dinikmati sama remaja, anak-anak, sampai keluarga juga. Dan kita sih berharap dari beberapa pendengar Moka bisa, yang baru khususnya, karena banyak kita menjumpai di beberapa sosial media, khususnya kita lihat di TikTok misalnya, kita banyak ketemu sama fans atau pendengar Moka yang baru. Ya mudah-mudahan dengan konser ini bisa menjadi media atau fasilitas untuk kita bisa ketemu gitu, silaturahmi dan nonton musiknya Moka gitu, Mas. Yang kedua tadi Mas? Yang kedua tadi penampilan Moka tuh dikemasnya seperti apa? Itu kalau nggak salah sama nomor 5 ya Mas? Pertanyaannya. Paling ya kalau penampilan kita sih yang pasti kita akan banyak menampilkan musik-musik atau list lagu yang romantis tentunya, tema-tema romantis. Dan ya karena kita sudah lama juga belum melakukan tour atau konser, jadi mudah-mudahan ini menjadi kayak tour temu kangennya Moka dan sama pendengar Moka khususnya. Dan ya event ngabuburit ya Mas Imam ya, sambil nunggu beduk buka puasa ya kita hibur lah dengan listnya Moka gitu, lagu-lagu Moka. Maaf ya saya interupsi sedikit. Jadi tambahan maksudnya mungkin ya. Enggak, pertanyaannya sebenarnya gini, Mak. Nanti penampilan Moka dibuat dalam bentuk karakter atau gimana? Maksudnya, oh iya, silakan. Monggo. Arina mau nambahin. Ya, nah enggak, saya nggak tahu jawabannya, saya juga mau nanya. Oh gitu. Nanti kita karakternya jadi, khusus beda apa mungkin gimana? Nanti bisa dijawab sama teman-teman dari Reality Change juga ya, karena kan yang mendevelop mereka. Cuman intinya nanti kita konser seperti biasa di studio. Kemudian nanti teman-teman yang masuk di Metaverse, di area Metaverse Lovefest Moka, kita akan menemukan satu area sudut, itu ada panggung, ceritanya itu panggung atau stage Moka. Nanti di situ ada button kalau nggak salah ya, nanti bisa dijelaskan sama teman-teman dari Reality Change. Ada button yang bisa diklik dan langsung di direct ke studio kita di untuk yang streamingnya gitu. Mungkin bisa tambahin Mas Imam? Ya, izin menambahkan untuk konsepnya. Jadi teman-teman nanti para penonton nih, fansnya Moka gitu, maupun yang sedang mau lihat-lihat NFT galeri gitu ya, itu bisa masuk ke metaverse-nya di moka.paras.id. Nanti teman-teman bisa punya avatar sendiri nih, mau seperti apa tampilan wajahnya, bajunya untuk personalisasi teman-teman. Nanti benar seperti kata Mas Toma, akan ada stage. Nah, di stage itu nanti selain ada broadcast ya dari studio, dari teman-teman Moka yang lagi manggung secara live, ada juga nih karakter avatarnya dari teman-teman Moka. Jadi bisa, nggak tahu ya, bisa ngobrol bareng, bisa lihat-lihat, bisa interaksi seakan-akan lagi di panggung gitu ya, dengan karakter Moka yang juga nanti ada di dalam metaverse-nya. Jadi ini kita kombinasikan gitu ya, interaksi di dalam metaverse dengan kehadiran musik live dari Moka. Mungkin itu untuk menambahkan dari sisi teknisnya. Oke, kira-kira sudah terjawab ya dari pihak Java Post ya, atau mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau misalnya
dari pihak Japapos ya belum ada penambahan. Mungkin dari pihak media lain dipersilakan. Boleh nanya dengan menggunakan speaker ataupun misalnya boleh lewat chat juga. Jadi kita bisa bantu bacakan juga untuk pertanyaannya. Kita masih ada waktu untuk sesi pertanyaannya sampai jam 2.40 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian masih ada kesempatan untuk menanya, ulik, dan sebagainya bisa ditanyakan langsung ke band Mokanya ataupun dari pihak reality chain-nya untuk flow-flow acara. Kurang lebih seperti itu. Dipersilakan. Dan misalnya kalau kalian ingin merasakan juga experience metaverse-nya, kalian tinggal klik di browser HP ataupun browser laptop, menggunakan mocha.paras.city, langsung diklik, dibuka linknya dan langsung bisa akses melihat-lihat tempat-tempat metaverse-nya Mocha, konsepnya di sana. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bung Feral bisa ada sesuatu nih mungkin yang menarik kali ya, supaya wartawan juga lebih excited kali. Iya, karena kan ini benar-benar huge event ya. Salah satu band legend di Indonesia akan tampil di Metaverse gitu. Ini sendiri adalah sesuatu yang sangat something lah ya Bung Imam ya. Jadi mungkin karena dengan berita ini alone, berita ini sendiri, mungkin ada sesuatu yang pasti bisa masuk ke headline gitu. Menurut Bung Imam gimana? Pastinya, karena sebenarnya konser Metaverse di Indonesia itu masih belum umum ya. Mungkin kalau di luar negeri itu udah banyak yang melakukan, dari Snoop Dogg, Justin Bieber, bahkan beberapa penyanyi kondang lain di luar sana sudah melakukan gitu ya. Bahkan beberapa K-pop pun sudah melakukan. Tapi di Indonesia sendiri pergerakannya pun so far yang paling terlihat itu baru band Mocha ini ya guys ya. Iya, cuman kayak perasaan cuman band Mocha doang kan ya, Bung Imam ya. Iya, ini kayak benar. the first in Indonesia gitu loh. Pastinya. Dan kalau dilihat di Metaverse band Mocha ini itu benar-benar konsepnya paling friendly banget. Dengan tadi juga Mas Thomas sudah menjelaskan, audiensnya untuk segala umur, karena ini benar-benar memperkenalkan orang-orang, selain memperkenalkan ke dunia metaverse, tapi juga memperkenalkan orang rasanya untuk ya merasakan experience di metaverse dari baru. Oke, mungkin dari Mbak Pandu silakan boleh menambahkan. Oke, ya mungkin teman-teman, ini saya dari foundernya Reality Chain. Saya berterima kasih sekali atas kerjasamanya bersama band Mocha juga. Benar katanya Feral dan Imam, sebagai band yang legendaris yang saya dulu waktu zaman saya masih sekolah juga, saya juga dengerinnya Mocha. Akhirnya kita ketemunya di Metaverse dan kita ketemu dengan membuat Metaverse bersama gitu. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Dan justru saya mengharapkan untuk dari yang sebagai pelopor band Mocha ini masuk ke dalam Metaverse, apalagi ini Metaverse Crypto, Metaverse NFT, ini akan diikuti oleh banyak lagi band-band yang di luar sana, yang tentunya musisi-musisi band-band yang ada di luar sana supaya bisa berkarya juga di dalam dunia NFT dan dunia Metaverse. Saya rasa itu sesuatu yang penting juga, karena kalau kita tahu sekarang orang-orang banyak yang membuat metaverse, banyak yang membuat mencoba untuk membuat virtual world juga, tapi kelebihannya dari metaverse seperti Reality Chain ini adalah ini dimiliki oleh komunitas, dimiliki bukan hanya oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga untuk oleh orang-orang yang menjadi penggunanya. Itu saya rasa menjadi sangat-sangat penting. Dengan desentralisasi, dengan semangat yang ada itu, karena semangatnya komunitas, dan tentunya Mocha juga memiliki komunitas yang sangat kuat, ini bisa menjadi sebuah revolusi sih, supaya kita bisa menikmati musik dengan cara yang baru, menikmati konser bersama-sama dari rumah, dari jalan, bersama-sama dengan semua yang ngefans sama Mocha. Jadi dari saya mungkin terima kasih saya mau mengucapkan. Terima kasih Bapak Pandu buat insight yang benar-benar wow banget ya Bung Imam ya. Benar. Boleh saya tambahin Mas?
Boleh Ya, nggak saya Mas ditambahin? Toma. Ya, terima kasih Moka juga sedang bisa kolaborasi ini, Mbak Pandu sama Reality Change. Dan kalau boleh tambahin sebenarnya kalau dari musik itu memang yang saya tahu itu ada kemarin baru aja Pusakata bikin konser Metaverse. Terus katanya kalau nggak salah Noah juga udah pernah. Cuman yang berbeda dari yang Moka bikin sekarang adalah kita banyak sekali komunitas di dalam konser Moka Love Fest ini. Dari teman-teman dari artis ilustrator NFT, kreator NFT banyak juga bikin atau buka booth lah istilahnya, ada area di sana yang bisa kita lihat langsung dan kita banyak juga ada games. Jadi perbedaannya itu di Moka Love Fest ini banyak hal atau interaksi yang bisa dijumpai sama pengunjung justru di sini. Jadi itu perbedaannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembuka lah nanti ada konser Moka Love Fest berikutnya gitu ya, yang justru interaksinya mungkin lebih banyak lagi gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya, saya juga mau menambahkan kali ya. Biasanya kan karena NFT atau Metaverse itu rata-rata yang digoreng oleh media itu soal cuan-cuannya itu ya. Harusnya yang dinaikin itu masalah community base-nya itu yang sebenarnya yang core dari dunia ini, dunia Metaverse dan NFT ini yang harusnya dikedepanin bahwa kita tuh di dunia sana bukan siapa-siapa sebenarnya gitu. Jadi walaupun punya nama besar, nggak tiba-tiba jadi besar juga di Metaverse atau di NFT. Jadi emang masalah building community itu sangat-sangat penting dan Moka sih masih pengen untuk nge-build itu dari bawah gitu. Dan mudah-mudahan dan alhamdulillahnya semangat ini disambut baik sama Reality Change dan teman-teman yang ada di sini semua. Gitu sih. Boleh ikutan nambahin juga nggak ya? Jadi ini kalau bagi saya ini kesempatan baik sekali ya untuk musisi dalam negeri ya seperti Moka. Ini kebetulan sekali Moka lagu-lagunya bahasa Inggris gitu kan. Dan NFT, blockchain ini membuka kesempatan bagi semua kreator dalam negeri untuk bisa punya komunitas yang global. Contohnya beberapa NFT project yang sudah ada gitu yang selama ini market hanya di Indonesia seperti si Juki gitu ya. Ketika bikin NFT tiba-tiba fansnya dari berbagai negara gitu. Moka pun sama gitu ya. Moka sangat besar di Indonesia dan sudah sangat besar juga di Korea ya. Nah, dengan adanya acara ini kolaborasi dengan Paras, di dalam sana ada komunitas NFT dari global gitu ya. Ini menjadikan apa ya? Tambahan exposure juga bagi musisi dalam negeri agar bisa kaya ya jangkauan dari komunitasnya. Jadi ke depan semoga band-band lokal kita bisa makin terkenal, punya komunitas yang tidak hanya sukses di Indonesia tapi juga global. Itu tambahan dari saya sih. Terima kasih inputnya dari Mas Adam. Mungkin dengan ini sudah ada sebuah insight yang lebih lagi ya bagi para media-media outlet. Mungkin kalau seandainya mau nanya dari segi metaverse-nya, atau mungkin ingin bertanya dari segi mokanya, atau mungkin ingin bertanya konsernya dan sebagainya, mungkin bisa boleh langsung lewat mic atau bisa tulis di Zoom chat-nya. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan dari pihak media, mungkin aku mau nambahin juga karena aku sendiri juga musik produser in real life. Jadi kalau di dunia NFT dan Metaverse ini sangat membantu banget untuk para musisi yang terutama musik produser yang kerjanya itu di belakang layar, yang biasa membantu para penyanyinya dan juga para bandnya untuk mastering lagunya. Mereka pun juga jadi lebih terekspos dari segi karirnya juga. Kurang lebih sih seperti itu sih. Ya nggak sih Bung Vero? Iya, pastinya seperti itu. Soalnya saya juga masuk ke dalam NFT, saya juga bikin musik seperti itu, dan ya saya dan Bung Imam ini
punya komunitas juga buat musik khusus NFT seperti itu. Oke, mungkin kalau dilihat dari Inworld-nya, Inworld-nya ini kan konsepnya nih rustic gitu ya, betul ya Ben Moka ya? Ini kira-kira apa sih inspirasi tema dari ininya? Bisa dari warnanya, terus dari bentuk panggungnya yang kayak hati. Mungkin dari band Mokanya bisa nambahin juga kali sembari nunggu media pada nanya gitu ya. Jadi biar tidak boring gitu ya guys ya. Dan ditambah gini juga di pas ngabuburit gitu ya. Jadi unik gitu. Oke guys ya. Jadi gini. Medianya pada belum makan soalnya. Jadi mungkin pada puasa. Kalau Mocha Love Fest tadi memang dari awal kita pengen bawa si Mocha Love Fest ini ke dunia metaverse karena kita pengen ngangkat si tema love-nya itu ya tadi dari sisi musik-musik Mocha memang musik-musik yang romantis, pop, terus ada love song ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu wadah yang menghangatkan hatimu, gitu. Jadi ya ini jadi satu festival yang nggak harus nunggu ini ya, Mas Imam, Valentine ya. Jadi kita bisa kapan aja bikin festival ini, Mocha Love Fest, dan kedepannya ya mudah-mudahan bisa bareng nih sama musisi-musisi lain gitu. Ada pertanyaan dari antaranews.com. Untuk tiketnya sendiri bagaimana dan kapan mulai dijual dan bagaimana mendapatkannya? Mas Imam boleh jawab nih. Mungkin dari aku bakal nambahin. Untuk tiketnya sendiri, ini acara ini tuh gratis karena ini adalah event first time Mocha di Metaverse dan juga memperkenalkan Mocha Metaverse juga supaya fans-fans Mocha itu bisa terbiasa dengan sistem konser di Metaverse ya. Jadi kita bakal bantu untuk tutorial bikin walletnya, di mana itu wallet testnet untuk wallet uji coba. Jadi supaya kalian ada username-nya di situ masuk dan kalian bisa mencoba fitur-fitur yang ada di Mocha Metaverse-nya, tinggal login dengan connect walletnya, buka ke wallet.testnet.near.org. Kalian setup walletnya, kalian bisa setup walletnya pakai di email. Nanti boleh Bu Feral tutorialnya di-share di chat Zoom-nya supaya para wartawan bisa melihat tutorialnya untuk tutorial video buat cara masuk ke Inworld-nya ya. Betul sekali, Bu Vera. Oke, siap. Bentar dulu ya. Nah, sambil menunggu linknya, jadi nanti ketika walletnya sudah di setup, itu kalian tinggal bisa login ke mocha.paras.city dan nanti kalian tinggal aktifasi akun kalian di sana dan kalian langsung tinggal masuk siap akses. Nah, kelebihannya buat yang punya akun walletnya, nanti kalian bisa mengikuti minigamenya yang di mana kalian itu mengkoleksi semua hati-hati ini logo heart yang berterbangan tuh di metaverse-nya. Itu kalau udah sampai mentok 5, nanti kalian di screenshot aja, kalian bisa langsung kasih lihat ke kita ataupun post di sosial media kalian. Dan nanti bakal dapat hadiah menarik dari band Mocha-nya langsung ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk hadiahnya nanti kita bakal announce. Mungkin dari pihak Reality Chain, Mas Adam, Mbak Pandu mungkin boleh nambahin. Oke, jadi mungkin kalau aku untuk yang sekarang memang kita membuat simplifikasi ya. Jadi untuk masuk ke dalam metaverse-nya dibuat semudah mungkin. Jadi bahkan bisa login nanti sebagai anonymous juga, bisa login juga. Kita mengharapkan semuanya pada login pakai yang namanya Near Testnet Wallet. Near itu adalah salah satu blockchain yang memang kita dukung di sini dan ini adalah blockchain yang dimiliki oleh Paras juga. Jadi nanti teman-teman akan bisa login dengan mudah dan langsung tidak perlu beli tiket. Untuk kedepannya jual beli tiket itu mungkin malah menarik sebenarnya untuk kita bisa menjual beli tiket itu bisa kita buat sistemnya juga dengan metaverse kita bahkan bisa login dengan tiket sebagai NFT misalnya itu hal-hal yang kita bisa lakukan. Tapi untuk sekarang justru kita ingin supaya sebanyak-banyaknya mungkin orang bisa ikut join
Jadi kita buat tanpa registrasi pun bisa masuk. Mudah-mudahan bisa sampai ribuan nih yang juga nonton. Kira-kira sudah terjawab ya dari antaranews.com untuk permasalahan tiketingnya? Ya, Sim sudah. Oke, terima kasih buat pertanyaannya antaranews.com. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Mungkin ini dengan waktu kita sampai 2.40 untuk pertanyaan. Jadi kalian free aja untuk para media buat bertanya gitu. Kita tahu kok kita semua juga lagi bulan puasa. Mungkin ada beberapa masih ya butuh energi lebih buat pertanyaan. Tapi gak apa-apa. Kita selalu stay bareng-bareng di sini. Kalian di sini bareng dengan orang-orang yang terbaik di bidangnya, terbaik di bidang NFT, terbaik di bidang metaverse, dan juga ditambah dengan kehadiran Ben Mocha, para expert di sini itu juga akan memudahkan orang awam untuk mengenal dunia NFT dan metaverse ke depannya. Itu guys. Pastinya. Kira-kira nih Bung Ferel, kalau misalnya di misalnya datang kunjungan di Metaverse Love Fest-nya Mocha nih, kira-kira Bung Ferel tuh pasti bakal ngajak siapa aja sih? Nah, secara pasti sih ngajak teman-teman gitu kan, biar bisa vibing bareng gitu di Metaverse. Karena gimana ya, mumpung karena ini masih pandemi juga, terus pengen jalan-jalan gitu kan, tapi nggak bisa gitu. Ya udah ke Metaverse-nya Mocha Love Fest aja gitu. Nggak hanya bisa asik di rumah, tapi bisa juga ketemu teman dan bisa jamming juga dan vibing juga sama lagu-lagunya Mocha. Kalau Imam sendiri gimana nih? Yang pastinya sih mau sendiri, mau bareng, mau sama keluarga, ini juga Metaverse Mocha tuh sangat family friendly juga karena temanya juga menggabungkan konsep kasih sayang dan juga bulan Ramadan ya. Ditambah lagi juga kan dengan adanya konser Metaverse ini di Ngabuburit juga membawa berkah gitu ya buat para orang-orang yang mungkin pingin ngabuburit tapi karena di bulan puasanya efek pandemi kemarin jadi males keluar gitu, atau mungkin capek aja gitu keluar, bosen keluar, kurang ada tempat hiburan yang menarik, jadi kalian bisa cukup dari gadget kalian aja udah dapat hiburan menarik di Mocha Metaverse. Iya, apalagi mobile. Harus diingat itu mobile bisa diakses dengan mobile, jadi nggak perlu ribet-ribet buka laptop gitu buat akses. Bener nggak, Mam? Benar. Wah, ada pertanyaan ini dari suara.com, Mas Fauzi. Ini mau nanya terkait dengan berapa banyak NFT yang dilibatkan dalam konser nanti, lalu seberapa menarik NFT itu untuk fans? Terima kasih. Mungkin ada insight dari founder atau mungkin dari Mocha-nya sendiri? Mungkin dari kita dulu ya. Jadi Paras kan punya galeri juga. Mungkin tapi Mocha juga bakal ada galeri juga. Jadi kayak ada dua hal yang jelas. Pertama ada galeri dari Paras, terus lagi ada galeri dari Mocha. Untuk dari Paras sendiri kita ada sekitar 5 artis dan juga 5 project. Satu artis itu sekitar 5 ada NFT-nya, jadi mungkin 10 kali 5 ada sekitar 50. Jadi ada 50 NFT dan seberapa menarik menurut kita sih sangat menarik ya. Pertama karena NFT yang dari seniman digitalnya tuh itu dari Indonesia dong. Jadi bisa ngeliat tuh kayak bener gimana orang-orang Indonesia bisa bikin NFT dan ini 3D lagi. Kayak bisa dibilang sangat keren gitu kan, sangat keren 3D art bikinan dari teman-teman kita dari seniman digital Indonesia. Itu ada setengahnya, ada 25, sekitar 25 bisa dilihat, bisa dicekin lah kayak masing-masing seniman tuh punya stylenya masing-masing gitu kan. Dan in fact ya udah laku, rata-rata udah pada terjual nih karya-karya bikinan seniman Indonesia ini. Dan ya pasarnya juga bukan ya seingat saya sih bukan Indonesia ya. Jadi mungkin kebanyakan pasarnya itu di Eropa ataupun di Amerika gitu. Dan selanjutnya satu lagi itu dari NFT project. Jadi NFT seniman Indonesia sangat menarik. Satu lagi
NFT project itu mungkin memberikan pandangan yang berbeda aja kepada para fans yang lagi ngikut gitu kan, kayak oh ternyata NFT itu enggak hanya yang mungkin pada saat yang pertama kita banyak ngeliat 3D atau 2D digital art, satu lagi ini kok cuman pixel, ada beberapa yang pixel, ada beberapa yang kayak cuman profile picture, avatar gitu kan, wah ini kok beda banget. Nah ini yang kategori NFT yang berbeda lagi, kita sebutnya PFP gitu kan. Jadi yang sering masuk berita nih PFP project nih, kayak Bored Ape, CryptoPunk dan lain semacamnya itu nggak masalah cuan, rata-rata dari PFP project. Jadi ini juga jadi bisa jadi pandangan lain lah. Mungkin kalau teman-teman dari yang ikut dari fans Mocha ngelihat oke, NFT itu yang sering dilihat di berita itu Gozali, kalau nggak Gozali ya CryptoPunk ataupun Bored Ape. Di sini ada lagi nih yang kurang lebih memiliki utilitas yang inovatif, dan bisa jadi kalau tertarik masuk dunia NFT mending ke sini nih, ke Paras, karena pertama jelas harganya ya, harga gasnya ya, harga transaksinya kita jauh lebih murah, dan di lain sisi juga ekosistemnya lagi berkembang banget, dan itu memungkinkan untuk teman-teman mengoleksi NFT jauh lebih enak gitu. Dan lanjut dari tim Mocha ya bisa nginfoin kayak apa aja NFT yang ditampilkan nanti. Oke, mungkin dari band Mocha-nya ada tambahan soal galeri NFT-nya yang nanti di Mocha, apa aja yang bakal mau di-display nih? Kalau di Mocha kita bakal display kurang lebih 4 karya ya masing-masing. Terus ada satu itu karya foto kita bersama kolaborasi sama Mas Bolivia. Terus ada 2 itu dalam bentuk cat air ya, watercolor, dan itu kolaborasi sama Mas Rio. Terus dan masih open. Jadi kalau yang mau tertarik untuk beli NFT bisa langsung diklik itu Mas Imam ya di situ ya. Iya, nanti itu linknya langsung tercantum di situ, langsung otomatis ngebuka. Ya, karena NFT kita beberapa masih open untuk di-collect. Jadi masih terdiri dari 1 foto, 2 lukisan watercolor, sama 1 logo yang Genesis-nya itu yang pertama, Mocha itu. Gitu Mas. Oke, udah terjawab belum ya dari pihak Mas Fauzi dari suara.com? Atau mungkin Mas Fauzi ada mau nambahin dari jawaban dari Paras dan juga dari band Mocha, mungkin dipersilakan. Kita masih ada waktu 20 menit lagi. Kalau misal kalian masih mau nanya, ini lumayan. Karena ini kesempatan langka, kalian juga selain menanya soal eventnya, pihak media juga bisa bertanya soal Metaverse dan NFT secara general ataupun secara lebih spesifik terhadap para expertnya, dari expert Metaverse di Reality Chain dan juga expert NFT dari Paras juga ya guys ya. Gitu. Ini keren banget. Karena pasti ini beritanya, newsnya, topiknya itu masih sangat hangat mengenai NFT dan Metaverse, karena berhubungannya Gozali ya walaupun sudah lama, tetapi tetap ada something gitu yang benar-benar baru dan bisa dibilang masih hangat. Jadinya jikalau para media-media outlet yang masih ingin bertanya, boleh open mic-nya atau tulis di Zoom chat-nya. Dan terima kasih juga kepada Fauzi untuk dari suara.com untuk bertanya. Oke, mungkin karena mungkin kalian belum ada pertanyaan saat ini, daripada kita menunggu lama, mungkin kita closing aja kali ya, Feral ya. Oh iya, boleh tuh, boleh. Jadi terima kasih untuk para hadirin dari media sudah meliput acara Mocha Love Fest Metaverse hari ini. Jangan lupa untuk hadir di acara Mocha Love Fest di Metaverse pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Jam 4 berapa nih? Jam 4 sore pastinya.
Jadi kalian jam 4 sore itu kalian udah mulai standby aja di sana buat eventnya. Dan pastinya kalau misalnya buat pihak media ada yang mau pertanyaan lebih lanjut, bisa dihubungi ke Mas Haryadi untuk kirim pertanyaannya. Jadi nanti kita bakal bantu juga untuk pertanyaan tertulis ya pastinya. Oke, saya Mampu dan saya Feral. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya para hadirin sekalian. Untuk mau lebih lanjut bertanya lagi, hubungin Mas Haryadi. Terima kasih semua. Ya. Signing up. Terima kasih semuanya. Keep your chin up and be happy. Let's go.